Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali di channel Ayat-Ayat Pari. Dan pada kesempatan kali ini di menjelang musim hujan ya, pada kali ini saya mau membahas seputar bule pada tanaman jagung. Karena di dalam kondisi yang seperti ini tentunya banyak kasus ya, yang tanaman jagung yang terkena bule, terutama yang kasus yang terdekat yang saya ketahui itu di wilayah daerah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Pada bule merupakan penyakit utama pada tanaman jagung yang apabila tidak tertangani dengan baik akan menyebabkan kehilangan hasil sampai 100%. Artinya kalau 100% terserang bule artinya 100% gagal, karena jika tanaman itu sudah terkena bule itu bisa dikatakan gagal. Mungkin banyak pengalaman yang sudah melakukan ataupun mengalami hal-hal tersebut, sehingga kemungkinan banyak yang sepakat kalau tanaman sudah terkena bule itu sudah gagal atau belum bisa diatasi pada saat ini. Peningkatan suhu dan kelembapan akhir-akhir ini diperkirakan akan semakin mempercepat perkembangbiakan dan penyebaran spora bule melalui media udara, tanah, ataupun benih. Jadi karena suhu dan kelembapannya yang seperti ini akan mempercepat penyebaran dari spora dari bule itu. Dan ciri-ciri yang ditimbulkan dari serangan bule adalah munculnya butiran putih pada daun yang merupakan spora cendawan patogen tersebut. Penyakit ini menyerang pada tanaman jagung varietas rentan hama penyakit dan umur muda di kisaran 1-2 minggu setelah tanam. Maka kehilangan hasil akibat infeksi penyakit ini dapat mencapai 100% ataupun puso. Masa kritis tanaman jagung terserang bule berlangsung sejak benih ditanam hingga usia 40 hari. Sejumlah daerah di Indonesia seperti salah satunya di Kalimantan dilaporkan telah menjadi daerah endemik bule. Jadi bule itu banyak tempat ya yang terkena bule, tidak hanya di Kalimantan, di sekitar Jawa juga banyak yang terserang bule. Untuk pencegahan dilakukan petani biasanya melalui perlakuan benih, bisa dengan bahan aktif metalaxyl, dimetamorf, dan banyak bahan aktif yang menurut petani itu dapat mencegah bule. Akan tetapi banyak juga yang sudah melakukan perlakuan benih, itu pun kurang efektif dan masih tumbuh ataupun terserang bule. Untuk gejala khas penyakit bule adalah adanya warna klorotik memanjang sejalar tulang daun dengan batas yang jelas antara daun sehat. Pada daun permukaan atas dan bawah terdapat warna putih seperti tepung, dan ini sangat jelas pada pagi hari. Selanjutnya pertumbuhan tanaman jagung akan terhambat, termasuk pembentukan tongkol, bahkan tongkol tidak berbentuk. Daun-daun menggulung dan terpuntir serta bunga jantan berbuah menjadi massa daun yang berlebihan. Untuk penyebab penyakit bule di Indonesia disebabkan oleh 3 jenis spesies, yaitu Peronosplerospora maydis, philippinensis, dan P. sorgi. Namanya agak susah disebut ya.
Untuk pengendaliannya ya, untuk pengendalian bule, penyakit bule ini sangat ditakuti ya, karena dapat menyebabkan gagal panen atau puso. Oleh karena itu, petani jagung harus memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai cara yang dapat mengendalikan penyakit bule. Salah satu tips ya, atau beberapa tips dari Balai Penelitian tentang upaya petani dalam rangka mengendalikan bule. Itu yang pertama adalah menggunakan varietas tahan bule seperti jagung-jagung hibrida, varietas Bima 1, Bima 2, Bima 1, Bima 3, Bima 9, Bima 14 dan Bima 15. Yang kedua yaitu periode bebas tanaman jagung. Hal ini dikhususkan karena daerah-daerah endemik bule di mana jagung ditanam tidak serempak, sehingga terjadi variasi umur yang menyebabkan keberadaan bule selalu ada ataupun siklusnya tidak terputus, sehingga menjadi sumber inokulum untuk pertanaman jagung berikutnya. Yang ketiga, sanitasi lingkungan pertanaman jagung sangat perlu dilakukan karena berbagai jenis rumput-rumputan dapat menjadi inang dari bule sehingga menjadi sumber inokulum pertanaman berikutnya. Rotasi tanaman dengan tujuan untuk memutus ketersediaan inokulum bule dengan menanam tanaman dari bukan sereal. Yang selanjutnya, eradikasi tanaman yang terserang bule. Yang keenam yaitu penggunaan fungisida. Itu jadi salah satu solusi terakhir dengan menggunakan fungisida di perlakuan benih untuk mencegah infeksi bule lebih awal dengan dosis yang sudah ditentukan oleh produk-produk yang dijual di pasaran. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk mengendalikan tips untuk mengendalikan bule, karena memang bule ini tidak kemungkinan akan efektif jika tips-tips tadi bisa diterapkan dengan baik, karena bukan hanya dengan menggunakan fungisida tetapi dengan perlakuan-perlakuan yang lain itu akan membantu mencegah penularan ataupun serangan dari penyakit bule ini. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.